2, kita lihat. Doa ucapan syukur Yunus. Nah, kita lihat. Yunus ada perubahan hati yang kelihatan sekali. Walaupun nanti belum tuntas. Ya, perubahan yang tidak langsung radikal. Selesai. Belum. Dan ada proses-proses yang luar biasa di sini. Doa ucapan syukur Yunus. Ya, doa ucapan syukur Yunus. Demikian. Ya, demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Jadi Yunus berdoa kepada siapa? Tuhan Allahnya. Tuhan adalah Tuhannya. Tuhan adalah pengabdiannya. Tuhan Allahnya dalam perut ikan. Apa yang dikatakan? Ya. Yang dikatakan ini ada sangkut pautnya dengan apa yang dialami oleh Kristus. Ya, katanya ayat 2. Yunus pasal 2 ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan kau dengarkan suara. Luar biasanya. Dalam kesusahanku, di tengah-tengah dunia orang mati, kau dengarkan suara. Ayat yang ketiga, telah kau lemparkan aku. Betul kan? Tadi kan? Jadi bukan hanya Yunus dilemparkan, badai juga dilemparkan oleh Tuhan. Ya. Dan semua itu akhirnya diberikan untuk apa? Membawa Yunus bertemu dengan Tuhan dan memperbarui semua konsep yang rusak tentang panggilan Tuhan yang ada dalam hidupnya dia. Yang kemudian dikaburkan oleh pola pikir yang salah. Bahwa orang pilihan Tuhan, orang yang baik, orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan itu tidak mengalami hukuman, tidak mengalami pengadilan, tidak mengalami hal-hal yang jahat, tidak mengalami sakit penyakit, tidak mengalami hal-hal yang bersifat kebangkrutan, kemiskinan. Oh, bukan itu artinya, bukan itu. Ya, perhatikan baik-baik. Ayat yang keempat. Ya, saya bacakan dari ayat ketiga. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, ke dalam lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Ya, semua menguling semua. Jadi dalam perut ikan itu Yunus itu dikoncang juga sama di kapal. Coba kita pikirkan baik-baik. Yunus dalam perut ikan, pegang apa dia? Enggak ada pegangan. Bayangkan 3 hari, 3 malam. Mabuk kamu. Bukan. Ikan begini. Dan muter-muter terus. Maka dia mengatakan, aduh, lebih baik kau mati daripada begini. Terus lapar. Aduh, kemana lapar. Dan perut ikan besar itu biasanya ada ikan-ikan kecil. Dan saya percaya, orang Jepang itu belajar dari Yunus, makan ikan-ikan mentah. Dan Yunus, waktu di dalam perut ikan seperti itu apa? Dia makan apa? Makan ikan yang ada. Dan itu gelap gulita. Ini bisa dimakan, makan aja. Hal-hal seperti ini yang kita mau pikirkan, kita mau lebih dalam, kita merasakan apa yang dirasakan Yunus, bagaimana keadaan di sana. Oh, itu membawa satu pertumbuhan kepercayaan kepada Tuhan yang luar biasa. Di dalam segala kebutaannya Yunus kemudian diberikan mata rohani kecelikan terang Allah dalam perut ikan. Dan dia berseru kepada terang itu. Dan dia memohon pada terang itu. Luar biasa. Dalam kegelapan ikan, dia tidak bisa melihat sinar kekuatan kehidupan baru yang ada di sana. Tapi dia berseru pada Tuhan, bahkan aku mati pun engkau bisa membangkitkan aku sebenarnya. Iman itu yang luar biasa dari manusia. Iman itu ada dalam Abraham, ada dalam Isa, ada dalam Yakub, dan semua orang percaya memiliki ini. Iman kebangkitan, iman mengalahkan kematian. Orang Kristen kalau tidak percaya iman kebangkitan, sia-sialah kamu. Dan ini sudah dalam ambang kematian. Yunus sudah berpikir, matilah. Enggak ada. Tapi Tuhan katakan, waktu kamu berkata, tidak ada harapan. Tuhan katakan, selalu ada sambung harapan. Tahu artinya? Sambung harapan. Kamu selalu mengatakan titik, Tuhan katakan. Titikmu tak kasih, iya. Jadi koma. Titik kasih, iya. Koma. Manusia sudah putus asa. Tuhan katakan, selalu ada. Bukan putus asa, sambung asa. Dan ini perkataan Tuhan dalam kehidupan Yunus. 4. Dan aku, ya, sebentar, ayat yang ke-3, terangkum dalam arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus?
Barang siapa melarikan diri dari panggilan Tuhan, saya memohon, Tuhan katakan, dan Tuhan mendengarkan penyesalan, pertobatan. Berbaliklah. Dan Yunus berkata, mungkinkah, bisakah saya, sanggupkah apa yang saya lihat? Dan dia melihat dirinya, sudah nggak ada harapan. Aku memandang bangkitmu yang kudus. Dan dia menyerah di hadapan Tuhan. Dia bangkrut. Dan dia habis. Dan disitulah Samson waktu menyerahkan dirinya dan berkata, seluruh hidupku biarlah sekali ini Yahweh Tuhan, kau berikan aku kesempatan. Dan kesempatan yang satu-satunya itulah kesempatan pertobatan Samson. Waktu dia mati bersama-sama dengan seluruh orang Filistin. Dan itulah belas kasihan Tuhan yang ajaib. Ya, ada satu tema belas kasihan. Nanti saya mau garap. Nah, kita akan lihat sekali lagi ya ayat yang ke-5. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera yang merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Coba itu lumut sampai kepala. Wah, itu barang di dalam perut ikan itu apa? Lumut-lumut pun udah masuk. Dan bayangkan membelit kepalaku. Bagaimana caranya itu dalam kegelapan seperti itu? Di dasar gunung-gunung aku ditenggelam. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Artinya apa? Kalau sampai aku mati pun kamu akan naikkan, kamu akan katakan. Seorang nabi itu luar biasa imannya. Ya Tuhan Allah. Ya. Oke, saya tidak melanjutkan ini semuanya. Nah, perhatikan baik-baik pada ayat yang ke-9. Ayat ke-9 ya. Perkataan menuju pada Kristus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jadi dia dulu mempersembahkan banyak hal. Dia tahu sekarang apa yang kupersembahkan. Hidupku, nyawaku, tubuhku. Yang dulu melahirkan daripada engkau, sekarang aku belajar berjalan bersama dengan engkau. Aku persembahkan. Jadi seperti Kristus, Yunus juga sama. Dan diperlihatkan bagaimana Yunus dalam penyangkalan diri, pelarian diri, Kristus di dalam ketaatnya, kedekatan diri, taatnya pada Bapaknya, dan beda dengan Yunus, dan dia persembahkan diri, dan dia menjadi pokok keselamatan, bukan Yunus. Nah, Yunus adalah, kalau kita ngomong nabi atau pendeta zaman sekarang, atau penginjil, adalah penginjil yang terhilang, prodigal son, anak yang terhilang, ini pendeta terhilang, penginjil terhilang. Ya. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, ya, kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus. Jadi semua ditentukan ayat telan, dan goncong supaya dia sadar. Dan lalu 3 hari 3 malam coba lihat Yunus di dalam, ya, Yunus di dalam goncong 3 hari 3 malam dengan lumut, dengan air laut dan semuanya taruh bawah, masuk ke dalam. Ke dalam lautan, pojok sana sampai ke dalam gunung-gunung semua, pojok terus. Saya tanya, Yunus kehilangan harapan pada dirinya, pada dosanya, tetapi dia tembus imannya melalui perut ikan, tembus laut, tembus langit, tembus kepada surga. Dan dia seperti gambar yang di belakang ini. Ini ada tiang awan dan tiang api. Ini menjadi tiang awan siang hari. Coba lihat di bawah ya. Jadi kalau saya menghindar begini, nah itu bait Allah di bawah. Dan itu terus kepusarannya itu, yang bawah ini kepusaran terus, nah itu sampai ke langit. Dan di langit membentuk satu keagungan yang indah, dan itu menuju surga. Wah, ini nggak ada satu bangsa dan seluruh peristiwa sejarah yang pernah mendapatkan ini kecuali bangsa Israel. Tetapi keagungan yang ada di belakang saya ini, semua gambaran ini, itu adalah keagungan dari Kristus yang datang inkarnasi. Sama itu dengan belakang. Itu adalah Kristus. Wujud teofani Allah yang menjadi bangsa siang dan malam, 40 hari 40 malam. Dan kasutnya nggak rusak, bajunya nggak rusak. Dan itu di belakang. Dan bagaimana mereka menyusun kerajaan-kerajaan itu menjadi
4 yang menunjukkan Injil, dan 4 dibagi 3 menunjukkan tentang kesatuan unity daripada Allah Tritunggal yang menggarap itu semua dengan luar biasa. Wah, itu indah sekali, ya, indah sekali. Oke, kita masuk pasal yang ketiga. Ya, kita akan istirahat sekitar berapa menit ya? 10 menit. Jadi nanti 11.35 itu udah siap di tempat. Ya, oke, kita akan istirahat sebentar. 10 menit. 11.35 harus masuk. Terima kasih ya. Tuhan berkati.